Selamat malam, ada yang sangat mengejutkan. Tanggapan dari tokoh intelijen Indonesia, mantan Kepala BIN, yakni Hendro Priyono yang optimistis memprediksi bahwa Pilpres 2024 untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka akan menang dalam satu putaran. Mustahil atau masuk akal sebenarnya, karena kalau menang satu putaran syaratnya harus 50% plus 1, Maria ya. Itu dia, bahkan disampaikan secara tegas juga strategi pemenangan dari Prabowo Gibran pun juga untuk menang satu putaran. Sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan dua calon lainnya dan juga hitung-hitungannya seperti apa? Itu tadi ya kan. Tapi hati-hati sekarang, takutnya main jari nih. Itu dia, hati-hati gitu kan, hati-hati. Karena kalau kita lihat tadi kita akan bahas langsung lah, kita akan tanyakan kepada sejumlah narasumber kami di meja catatan demokrasi. Tapi sebelumnya nanti kami juga akan libatkan mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga Universitas Bagri Jakarta. Teman-teman mahasiswa sudah punya preferensi politik, punya pilihannya, kira-kira mau milih nomor urut berapa? 1, 2, 3, disimpan dulu ya. Tangannya nanti disimpan dulu ya. Disimpan sampai 14 Februari 2024. Langsung silakan ya. Mengamati dulu sejumlah gagasan dari para paslon. Kita akan perkenalkan dulu narasumber kami satu persatu. Sudah ada Bang Guntur Romli, pendukung Ganjar Mahfud. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Selamat malam, assalamualaikum. Hadir juga ada sang budayawan yang cukup kritis akhir-akhir ini ya. Ada Bang Eros Jarot. Selamat malam Pak Eros. Hadir juga ada Bang Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Selamat malam, selamat malam. Kaos di dada sambil dibuka lebar Bang? Iya dibuka lebar terus, ada di mana-mana kita tetap bawa. Mantap. Iya. Kami juga menghadirkan pengamat politik Bang Muhammad Kodari yang tadi bilang menang satu putaran katanya Prabowo Subianto sama Gibran Raka Buming Raka Bang ya. Bang Salam satu putaran, salam satu putaran. Waduh. Kata dan tindakannya. Salam satu putaran. Jari-jarinya disimpan victory. dulu. Saya pikir Victory. salam satu putaran sementara dua, bukan ya? Salam satu putaran victory. Oh, gitu. Disimpan dulu Bang karena Mohon kita maaf, masih punya narasumber kaosnya lain. belum dibikin. Masih Nirvana. Yang di tengah udah curi start duluan nih Maria Nah biasanya. itu dia, sebelahnya kita perkenalkan dulu. Ada konsultan politik Mas Hasan Nasbi. Assalamualaikum Mas Hasan Nasbi. Silakan. Selamat malam. Ini nggak ada janjian kan Mas sama sebelah, kaosnya sama Mas, warnanya Mas. Nggak ada janjian sama sekali ya, sama Bang Andri Rosiade. Terima kasih banyak Bang Andri Rosiade. Ya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prabowo Gibran satu putaran. Nah, Apakah Diyakinkan ini lagi, masuk Bro. akal ya? Nah, Maria itu satu dia. putaran ini faktornya apa sebenarnya kalau dari penerawangan Bang Kodari? Kenapa optimistis sekali Prabowo Gibran bisa menang satu putaran? Ya saya kan orang survei ya. Pertama saya lihat lembaga-lembaga survei. Ini saya punya catatan 7 lembaga. 7 lembaga ini cuman lembaga-lembaga yang memang sudah dikenal sebagai lembaga-lembaga yang sudah lama berkecimpung di bidang survei politik dan ya udah panjang lah tradisinya begitu. Kalau yang baru-baru atau 5 tahun sekali saya belum masukkan atau nggak saya masukkan. Dari 7 ini saya lihat yang Prabowo Gibran unggul itu ada 6, yang seimbang ya karena dalam margin of error itu 1 begitu. Jadi 1 ini kalau dibagi 8 itu 15% saja kurang. Jadi 85% ini hasil surveinya menunjukkan bahwa pasangan Prabowo Gibran ini unggul. Kemudian saya lihat trennya, saya sendiri survei pada akhir Oktober, itu selisih Prabowo Gibran sekitar 8%, tetapi yang terakhir itu Mas Denny JA itu 40/28, selisihnya sudah sekitar berapa tuh? 12%, begitu ya. Jadi saya melihat sepanjang seiring waktu, selisih antara pasangan Prabowo Gibran dengan Ganjar Mahfud ini melebar ya. Bahkan sampai satu tren di mana pasangan Ganjar Mahfud yang tadinya bersaing dengan Prabowo Gibran sekarang ini bersaing dengan pasangan Amin begitu. Jadi ini udah turun dari divisi 1 menjadi divisi 2 begitu. Nah karena itulah kemudian melihat tren suara ini, kalau tren suara ini terus berlangsung maka ya terus melebar maka akan tembus angka 50% plus 1. Ya tentu ditambah dengan beberapa variabel yang lain, misalnya bahwa pada hari ini Pak Prabowo adalah calon presiden yang tingkat kesukaannya paling tinggi di antara calon presiden yang lain. Yang kedua, temuan saya kalau 2014-2019 alasan tertinggi memilih calon presiden itu adalah merakyat. Tapi kali ini tegas, itu yang paling tinggi. Nah paling tidak dari 2 indikator itu mengindikasikan bahwa memang the strongest contender ya. Dan apa yang ada di depan ini adalah Pak Prabowo dan
dengan adanya Mas Gibran maka kemudian datang tambahan suara dari mereka yang puas kepada Pak Jokowi, kemudian dari kalangan muda, dan itu semua membuat potensi satu putaran itu adalah sesuatu yang bukan hal yang mustahil, tetapi sesuatu yang sangat mungkin terjadi. Oh, Bang Kodari. Ya. Kalau tadi disampaikan bukan hal yang mustahil begitu ya Bang ya. Tapi kalau Anda kan background lembaga survei, artinya Anda melihat tren demi tren gitu. Akankah tren ini masih terus meningkat? Kita belum lihat loh Bang bagaimana kemudian debat antar pasangan calon, gagasan-gagasan yang dibawa ke depannya seperti apa? Tentunya ini harus dicek dengan hasil survei berikutnya ya. Makanya saya pakai kata potensi ya. Bukan sudah definitif satu putaran, tetapi potensi satu putaran. Potensinya besar tapi ya. Potensi itu besar kalau lihat tren yang ada ya. Sekarang. Kita kalau bicara survei, kita kan nggak boleh lihat diri kita sendiri, kita harus lihat lembaga-lembaga yang lain sebagai perbandingan begitu. Bahkan saya sendiri waktu survei wawancara tatap muka, pada saat yang bersamaan saya meminta teman lembaga survei yang lain untuk melakukan survei telepon gitu loh, untuk kalibrasi saya gitu. Jangan sampai saya istilahnya GR sendiri gitu dengan temuan saya dan ternyata polanya itu sama begitu. Dan kalau kita bicara hasil-hasil survei pada hari ini yang harus dikonfirmasi katakanlah pada akhir November dan ditambah lagi nanti dengan memasuki masa kampanye dengan adanya acara debat misalnya dan seterusnya. Kalau lihat dari pengalaman-pengalaman yang sudah-sudah minimal 2014-2019, saya tidak melihat hasil debat itu berpengaruh banyak. Pertama yang nonton debat memang jumlahnya masih terbatas ya kalau di Indonesia. Yang kedua ya balik lagi kalau kita bicara isu-isu besar ya pada hari ini saya kira isu-isu yang besar itu sudah relatif beredar ya dan sebetulnya saya nggak melihat ada isu baru yang akan terlalu menonjol. Apakah begitu. karena isu Gemoy Prabowo melejit ke atas? Saya nggak berani ngomong begitu karena belum pernah risetnya ya. Oke. Saya belum pernah risetnya. Mungkin nanti teman-teman yang lain yang bicara soal Gemoy. Maksud kalau kami saya, konkretnya yang mana Ya. Bang Kodari? Sehingga pemilih ini bisa sangat tertarik versi survei tadi ke Prabowo sama Gibran. Ya balik bahwa alasan memilih tertinggi sekarang itu adalah tegas. Nomor 2 merakyat itu asosiasinya dengan Mas Ganjar ya. Kemudian pintar itu asosiasinya dengan Mas Anies. Tapi nomor 4 berwibawa itu Pak Prabowo lagi begitu. Jadi Yang lain juga berwibawa iya. Bang. Ya enggak ini kan menurut responden bukan menurut kita ya. Mohon maaf, misalnya ada yang marah sama saya gitu. Oh bagaimana hasil surveinya Profesor Doktor dianggap kalah pintar. Loh ini survei ya. Ini survei apa kata masyarakat, bukan apa kata elit. Dan mohon maaf survei itu ukurannya bukan gelar akademik, tetapi pendapat atau opini masyarakat. Oke. Kalau Ya, begitu, gini, kalau teman-teman bertanya mengenai ini kok surveinya begini-begitu. Woi, survei ini sudah bertahun-tahun dalam pemilu kita, 2004, 2009, 2014, 2019. Ya kita melakukan hal-hal yang kurang lebih sama dengan dilakukan sebelum-sebelumnya gitu. Kalau saya kuesionernya, ya nggak beda-beda jauh lah dengan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa begini-begini, lo ini survei yang standar kok, biasa dipakai pilpres sebelumnya, dipakai juga untuk pilkada, nggak ada sesuatu yang baru dalam metodologi dan yang lain-lain. Jadi sebetulnya makanya kalau saya berdasarkan pengalaman survei 20 tahun ya, dari 2003 sampai sekarang, udah terbiasalah melihat data gitu. Tidak ada jaminan ya sekali lagi ya, tetapi kalau melihat pola yang ada ya. Kalau pola yang belum ada kan kita nggak bisa ngomong, pola yang ada trennya ini bisa satu putaran. itu dia. Trennya bisa satu putaran, cukup optimis, potensinya cukup kuat tadi kata Bang Kodari. Bang Guntur Romli, Anda sepakat dengan hal ini bahwa akan dikalahkan dengan pasangan sebelah satu putaran? Ya, pertama kita bahas dulu ya. Topik pada malam ini kan soal perkiraan intelijen yang disampaikan oleh tokoh intelijen yang sudah kita tahu kapasitasnya Bapak Jenderal Purnawirawan Hendro Priyono. Dan kami sendiri sangat berterima kasih karena Pak Hendro itu juga memberikan komentar yang cukup tajam ketika kami berusaha untuk juga melihat bagaimana suasana yang ada di pihak di seberang, gitu kan. Kita menarik tuh ada kekuatan logistik, ada kekuatan darat, kemudian ada kekuatan partai politik ya. Namun yang menarik juga yang disampaikan oleh Pak Hendro adalah kalau itu terjadi sekarang, hari ini, kemudian tidak ada pergerakan perubahan. Nah itu kami mencoba untuk melihat ke internal, untuk melihat di mana keunggulan kami, di mana kelemahan kami, kemudian dibandingkan dengan analisa Pak Hendro Priyono. Namun juga yang menarik, ya, karena Pak Hendro juga orangnya yang suka diskusi, sebenarnya kalau saya hadir dalam diskusi bersama Pak Hendro Priyono, kalau misalnya apakah
Karena Pak Hendro menganggap bahwa terjadi hari ini bisa 1 putaran, bisa 2 putaran, dan 2 putaran itu ada yang namanya partai-partai yang bisa menarik dari kubu Anies. Misalnya, saya akan mempertanyakan kepada Pak Hendro, apakah dengan adanya gelora di kubunya Prabowo sekarang bisa menarik masanya PKS yang jelas-jelas itu ada semacam perang saudara di antara 2 partai itu. Saya kan bisa mempertanyakan hal itu ya, analisa intelijen kan. Kemudian apakah juga bisa kembali lagi Caimin ke kubunya Prabowo setelah hampir setahun digantung nasibnya yang kemudian tidak menjadi cawapresnya Pak Prabowo. Ini kan sekedar apa yang namanya diskusi dalam melihat analisa intelijen ya. Dan kita juga harus melihat bahwa yang juga disampaikan Pak Hendro juga adalah ketika kami juga terbantu untuk memetakan kubu seberang ya. Kemudian karena mungkin juga informasi yang dari kami sendiri juga tidak tersampaikan, mungkin ini yang tidak jadi dianalisa oleh Pak Hendro. Satu sisi ini kelemahan, satu sisi ini kelebihan. Informasi yang dari kami kan Pak Hendro lebih banyak menyoroti timnya Prabowo Gibran. Sehingga ini apa? Ini terbuka. Ya, orang juga bisa ngelihat, oh ternyata di situ kelebihannya, oh kekurangannya ada di situ dan sebagainya. Ini ibarat bola, mana pemain yang harus diwaspadai, mana pertahanan yang juga harus diwaspadai. Ini kira-kira seperti itu. Tapi intinya adalah ketika kami mencoba juga melihat ke dalam dan mungkin ini juga tidak terbaca oleh Pak Hendro, kami sendiri di kubu PDI Perjuangan sangat optimis. Karena kita akan bicara soal kekuatan partai. Yang sampai saat ini misalnya ketika kami mulai menyaksikan lembaga-lembaga negara saat ini soal keadilan mereka, soal efektivitas mereka, kemudian apakah bisa berimbang dan sebagainya. Misalnya kemarin ketika DPP PDI Perjuangan menginstruksikan kepada DPC untuk membangun posko-posko gotong royong untuk memantau kecurangan pemilu, untuk memastikan pemilu itu jurdil dan luber. Ya. Untuk di daerah saya saja, di Situbondo, tiap kecamatan kami sudah membangun 2 posko. Ya, ini Situbondo yang bukan basis PDI Perjuangan. Kita tidak bicara misal di Jawa Tengah ataupun juga kota lain seperti Banyuwangi. Ingin saya katakan bahwa kami sangat siap untuk tempur darat, kami sangat siap. Kemudian kita bicara struktur partai dari tingkat PAC, kemudian anak ranting saksi yang ada di TPS, ada yang namanya Gurakli dan sebagainya. Tapi mungkin karena ini tidak terbaca, tidak masalah ya. Mungkin ini tapi kalau kita bicara soal struktur partai, kami sangat siap untuk melakukan pertempuran darat ya. Kemudian yang lain juga, kenapa kami harus memastikan struktur partai kemudian juga ditambah dengan relawan dan sebagainya dan partai koalisi dan sebagainya? Karena kami melihat bahwa ada skenario untuk ke depan bahwa ada upaya untuk kecurangan itu dipaksakan untuk diterima. Informasi ini Anda dapat dari mana? Ini kita berkaca kepada kasus MK. Putusan MK itu jelas itu ada manipulasi, ada kecurangan di situ. Cuma kita dipaksa untuk nerima karena sudah menjadi keputusan Mahkamah Konstitusi. Pencopotan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah skandal terbesar ya kalau kita bicara soal keadilan seorang hakim. Cuma karena sudah diputuskan, kemudian yang lain. Ketika keputusan MK itu harusnya dibentuk dalam peraturan KPU. Tapi ternyata ditabrak dan peraturan KPU itu harus dikonsultasikan dengan DPR. Komisi 2 ternyata juga ditabrak. Jadi kami membangun sebuah struktur partai kemudian jaringan ke bawah karena kami melihat bahwa ada tanda-tanda yang jelas bahwa ada soal netralitas, soal keadilan ya yang disebutkan tadi. Kami mau antisipasi kecurangan-kecurangan ke depan dengan misalnya ya kita lihat banyak sekali kasus kecurangan dan intimidasi. Mas Guntur Romli, yang namanya adanya kecurangan harus dibuktikan Mas. Apalagi bahasa Mas Guntur Romli tadi, makanya, pertempuran kami siap bertempur di darat. Apakah memang betul mengendus kecurangan sesaat lagi Mas Guntur Romli? Kita harus jeda di Catatan Demokrasi pemirsa. Tetaplah bersama kami. Sebelum ke Bang Andre, kabarnya Mas Gunro mau belak-belakan menemukan bukti kecurangan di lapangan jelang pemilu. Iya, tanda-tanda kecurangan itu ada. Misalnya perusakan baliho. Ini yang terbaru ketika Mas Ganjar tadi ke Jayapura, itu langsung balihonya ada yang mencopot. Dan di mana-mana kasus ini, di Bali dan sebagainya. Kemudian juga datangnya polisi dengan senjata datang ke kantor-kantor DPP PDI Perjuangan. Itu kan bentuk bagian di DPD, kemudian juga sebentar. Ini Kemudian DPP juga PDI loh, dibilang.
Di Menteng. Di DPD PDI Oke. ya, di kantor-kantor PDI Perjuangan di mana-mana ya, di beberapa cabang, kemudian juga ada di provinsi. Kemudian kan bagian bentuk dari intimidasi. Kemudian juga ya kita melihat sekarang kasus pengerahan aparat desa yang ada di kemarin ya. Kemudian ketika disampaikan bahwa Bawaslu katanya tidak menemukan di situ adanya ajakan untuk kampanye. Padahal jelas sekali dari ID card, kemudian dari seragam, dari surat untuk datang deklarasi dan dukungan itu semua nyata. Jadi kami melihat bahwa kami benar-benar harus mempersiapkan diri untuk mengantisipasi kecurangan-curangan itu yang setelah kita lihat tanda-tandanya ada. Dan kemudian kita tidak ingin dipaksa untuk menerima sebuah hasil yang curang, seperti halnya kami juga dipaksa untuk menerima sebuah keputusan Mahkamah Konstitusi yang melalui proses yang penuh dengan manipulasi, melalui sidang etik dan sudah jelas putusannya ada pelanggaran berat dari Ketua MK, pamannya Gibran, sehingga dia harus dipecat. Dan kemudian juga bentuk-bentuk yang lain adalah kami ingin memastikan bahwa pemilu 2024 ini benar-benar pemilu yang berkualitas, karena ini bukan hanya tentang Ganjar, bukan tentang Mahfud, bukan tentang kekuasaan, tapi kami ingin memastikan bahwa demokrasi benar-benar sehat, kuasa rakyat benar-benar harus sampai kuat, dan juga tambahan menurut saya, survei. Nah ini untuk menanggapi yang tadi. Soal survei, saya kadang-kadang ketika bicara soal survei, mana survei yang bisa dipercaya dan mana yang tidak. Tentu saja dari semua survei itu kita bisa melihat ya sebagai masukan-masukan. Tapi kadang-kadang saya nggak pernah melihat perbedaan antara ilmuwan politik dengan konsultan politik, antara lembaga survei dengan konsultan politik. Nah ketika tadi disampaikan Mas Kodari mau bikin yang namanya gerakan menang satu putaran. Dan nanti yang diteliti itu gerakannya itu atau gimana hasil surveinya. Kita bicara soal bagaimana netralitas seorang ilmuwan politik, seorang lembaga politik ketika dipertanyakan. Dan ini tidak hanya pertanyaan saya, juga disampaikan oleh Mas Ismail Hassani dari Setara Institute ketika melihat bagaimana pertanyaan-pertanyaan lembaga survei itu sudah mulai membentuk sebuah frame ya, sebuah isu yang diinginkan ya, yang diarahkan. Nah, ini pertanyaan yang muncul juga di masyarakat soal bagaimana kita memahami sebuah lembaga survei, apakah dia lembaga survei atau konsultan politik, apakah dia ilmuwan politik atau dia seorang buzzer politik, seorang buzzer dari sebuah tokoh atau dari seorang tokoh ataupun dari partai politik, ya kita perlu mempertanyakan hal itu. Tanyakan gitu, langsung saja ke Bang Kodari, Bang. Terima kasih. Jawab ya. Singkat Bang, jadi konsultan politik atau apa nih sebenarnya? Jadi begini, yang survei itu banyak lembaga. Nah, kalau banyak lembaga menunjukkan hasil yang sama, tentunya kita bisa simpulkan bahwa memang situasi dan kondisi seperti itu. Seperti saya ulangin, yang namanya lembaga survei itu bukan kali ini saja. Sudah setiap pemilu ada, setiap pilkada ada gitu. Dan kenapa lembaga survei masih dibaca oleh masyarakat? Kenapa masih dikutip oleh media massa? Kenapa masih didengarkan oleh partai politik? Karena memang survei itu punya kemampuan untuk menangkap realita di lapangan. Ini jangan sampai istilahnya kalau hasilnya nggak sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita kemudian ditolak, tetapi ketika sesuai dengan keinginan atau harapan kita kemudian diterima. Kan begitu, ini artinya kan subjektif gitu loh. Kalau Anda nggak setuju dengan survei yang saya publikasikan, iya dijawab dengan survei saja, nggak perlu repot-repot, nggak pusing-pusing. Dan mohon maaf, yang namanya Setara Institute itu pertanyaan saya, dia ngerti survei apa enggak? Yang saya pertanyakan, kalau nggak ngerti survei, nggak usah kebanyakan ahli survei ngomong. atau buzzer politik. Nah ini yang kita pertanyakan. Anda lembaga survei atau konsultan politik? Kan di situ ada yang namanya konflik of interest. Gini. Atau dua-duanya kalau bicara survei ya. Berpihak, kalau kita bicara survei Bang Guntur, kalau kita bicara survei, mau Anda posisi apapun, yang terpenting adalah data itu diperoleh dengan metodologi yang betul-betul objektif ya. Dan karena itu hasilnya betul-betul objektif. Kalau Anda melakukan survei tidak objektif, itu sama dengan Anda menembak kaki Anda sendiri. Itu namanya bodoh.
Nah saya nggak mau jadi orang bodoh, saya orang pintar, insya Allah. Karena itu melakukan survei. Tapi kenyataannya dengan tidak objektif. semua ya. Loh, Kita contoh. Makanya seperti Anda kalau mau survei aja sendiri, publikasikan dong. Kita bicara tentang etika, ya seorang ilmuwan Etika survei apa? politik dengan Etika konsultan apa? politik Ini harus kita dibedakan gitu loh. Survei Ada dengan konflik of metodologi interest di yang situ. standar, dengan pertanyaan yang standar, yang Anda bisa cek di semua jurnal-jurnal ilmu politik. Ya memang bunyinya Enggak, begitu. saya mempertanyakan Di mana Anda, etisnya? Anda tukang Di mana survei etis- atau tim etisnya? sesnya Prabowo Gibran dengan Loh, membuat gerakan satu Loh, putaran. boleh dong, sebagai saya kan boleh Ya. saja saya Ketika orang yang saya nggak punya percaya kemampuan Anda, boleh survei, dong kalau gitu. Tetapi Ada saya Anda juga mau konflik of jadi aktivis interest di boleh situ. dong. Di Gitu mana kan? larangannya? Nggak ada larangannya. Ada aturan yang saya langgar? Nggak ada. Loh, Nggak kalau ada. saya mempertanyakan, Sama dengan kan Anda nggak sebagai masalah. orang partai Kan? politik, Ya, boleh juga konsultan punya lembaga politik. survei dan boleh juga melakukan survei. Saya nggak protes kalau Mas Guntur sebagai orang partai politik punya lembaga survei dan publikasi survei. Kenapa Anda keberatan? Oke, Saya sebagai Bang. orang survei kemudian Saya jadi aktivis. mempertanyakan. Kenapa keberatan? Oke, Orang yang Gampang survei aja. kemana-mana. Mas Silakan Gundrom, publik. Bang Kodari. Silakan publik yang Berbicara menilai nanti. metodologi bisa Lembaga nggak habis-habis surveinya loh, Bapak. Guntur atau Bapak. lembaga surveinya Kodari yang dipercaya orang masyarakat yang jadi Baik. Oke. Semua punya Masyarakat versi dengan masing-masing ya Meriat. Tapi Ini Bang Andre, ngamuk aja. sebentar Mas Gundrom. Ilmuwan Aja, politik. Bang Guntur mendirikan Jadi lembaga konsultan survei, politik. silahkan publikasikan. Saya tidak akan menuding Anda itu punya dua peran dan tidak etis. Enggak. Baik, Bang Silahkan Kodari, Bang Mas Kodari. Gundrom, ditahan dulu Bang Kita Kodari, tahan Mas dulu, Gundrom. Bang. Kita ke Bang Enggak, Andre dulu. ini banyak Kita ke tim Bang Andre ses dulu. yang Kalau nyaru-nyaru Enggak bicara sebagai masalah. kita nggak akan Anda habis-habis orang loh, Bapak. partai Nggak akan mendirikan habis-habis. lembaga survei enggak masalah. Sekarang masalahnya di mana? Saya orang survei jadi aktif. Masalahnya kita di mana? mempertanyakan bisa dipercaya atau Loh, tidak ya kan di terserah situ. masyarakat yang mau percaya. Bang Andre, Bukan Anda Anda yang anteng aja. boleh Bang, dong mempertanyakan. mempertanyakan, media Apakah yang karena melaporkan. Bang Andre mayoritas hasil surveinya menang semua, jadi anteng-anteng aja malam hari ini? Karena tadi ada indikasi Bang, ada indikasi tudingan aparat desa mendukung Gibran Raka Buming Raka. Itu Curangan lagi ke viral depan, sekarang. Bang. Saya jawab tanggapi, Bang. satu-satu ya. Kita punya wasit namanya Bawaslu. Kalau ada kecurangan, laporkan buka Bawaslu, bawa bukti, laporkan tanpa perlu bangun framing jahat atau narasi jahat maling teriak maling. Itu satu. Ya. Kedua, saya ingin sampaikan. Berbagai kecurangan itu disebutkan oleh pasangan nomor urut 3 ya. Seakan-akan narasi dan framing itu kecurangan itu dilakukan oleh pasangan nomor urut 2, Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kan ini narasi yang dibangun. Sebentar, gantian. Saya nggak nyebut. Ya. Saya nggak nyebut. Ya. Tapi kan Saya ada nggak? narasi itu dibangun ya secara sistematis sejak mulai pembahasan MK sampai keputusan MK. Faktanya apa? Pak Prabowo difitnah, Pak Prabowo diejek, Pak Prabowo dijelekin, ya. Alhamdulillah. Hasil survei kita semakin unggul tebal di atas Mas Ganjar. Tentu ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi. Nah, kembali soal kecurangan, kita buka-buka saja. Kalau memang ada pihak kami melakukan kecurangan, monggo silahkan laporkan ke Bawaslu. Kami taat aturan, taat hukum dan kami akan ikuti prosesnya. Contoh misalnya soal kasus hari Minggu kemarin. Saya hadir di lapangan Bang Guntur Romli. Jam 12 habis zuhur saya sudah di lapangan di Indonesia Arena. Saya dengan Gus Nusron, sekretaris tim TKN itu berkeliling ke dalam Indonesia Arena dan di luar Indonesia Arena untuk memastikan tidak ada atribut atau apapun yang menyatakan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran. Karena kami ini diundang ya hadir dan kita tahu sebelumnya ada deklarasi ribuan kepala desa di Jawa Timur mendukung Mas Ganjar. Ada Juni 2023. Silahkan searching. Ada buktinya, Bang? Ada. Silaturahmi itu Nah, ada. Tapi kalau Di bentuk beritanya dukungan itu nggak ada. Di Itulah saya beritanya protes. deklarasi ribuan. Cok, buka. Tidak ada. Itu Buka, nggak buka, ada. buka. Bulan apa, Backdrop bulan nggak ada di situ. Juni 17 Juni 2023. Silakan cek. Apakah Cek. ada kata deklarasi di situ? Beritanya judulnya deklarasi ribuan kades Jangan di Jawa Anda Timur. terpengaruh dengan judul Tuh, yang clickbait. Gitu loh. Satu. Jadi ada Mas Ganjar Pranowo setelah dideklarasikan oleh PDI Perjuangan juga mengadakan anggaplah silaturahim dengan kepala desa Juni 2023. Ya, kasih bukti. Kasih bukti bukan hoax. Nah, itu satu. Yang kedua, Mas Anies juga sempat melakukan hal yang sama. Jadi dan kedua, Om Guntur, sahabat saya yang ganteng ini, caleg PDI Perjuangan yang mudah-mudahan bisa lolos ke DPR. Ya.
saya tuh hadir di lapangan Om Guntur. Bawaslu tuh anggotanya tiap pojok, ya. Tiap pojok ada anggotanya Bawaslu, ya. Kameranya naik semuanya, merekam seluruh acara itu. Makanya Saudara Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu RI menyampaikan dalam acara kemarin itu tidak ada deklarasi dukungan terhadap Pak Prabowo dan Mas Gibran. Yang kedua, tidak ada ajakan dari kubu TKN Prabowo, Gibran, ataupun Mas Gibran sendiri yang berpidato bahwa ayo dukung pasangan nomor 2. Mas Gibran tuh pidato nggak sampai 5 menit. Beliau hanya menyampaikan, kami sudah mendengarkan aspirasi bapak-bapak sekalian, ya. Kami akan tampung dan insya Allah kami akan carikan solusinya. Tapi Bang Andre kenapa merasa pihak yang tertuduh ya Bang? Nah, Tertuduh melakukan kecurangan yang tadi Abang sebutkan. Merasa tertuduh ya Bang anak ya? TK juga sudah tahu bahwa Juga narasinya sudah ditujukan ke kami gitu loh. Itu sudah rahasia umum. Nah, lalu itu. Jadi malah yang terjadi kalau dugaan-dugaan kecurangan itu yang terbukti itu pertama ya Bupati Majalengka. Siapa Bupati Majalengka tuh? Ketua PDI Perjuangan Kabupaten Majalengka. Sudah Dia diumumkan ngomong di di depan Bawaslu. ASN nggak? Dia sudah dihukum Ya, dia tidak diputuskan. ngomong depan ASN. Sudah diputuskan Dia oleh Bawaslu bicara bersalah. sebagai ketua Tuh, DPC satu. PDI Perjuangan Dia Majalengka. sudah Gitu. diputuskan Dan itu bersalah di oleh depan Bawaslu. relawan, bukan di Satu. depan ASN. Ya, jadi Bawaslu sudah memutuskan dia bersalah. Jadi kita nggak usah berdebat. Yang kedua, Enggak, saya juga sampaikan klarifikasi dia sebagai apa ya di situ, udah kan? itu baca aja Gitu putusan Bawaslu sudah ada. Jadi kita nggak usah berdebat. Kalau ada putusan Bawaslu berarti salah gitu loh. Jadi kita bicara objektif. Yang kedua, kita ini karena bahas Pak Hendro. Pak Hendro ini kan pakar intelijen, mantan kepala BIN waktu Bu Mega jadi Presiden Republik Indonesia. Ya betul kan? Ya. Pak Hendro adalah orang sudah mendeklarasikan diri menjadi pendukung Ganjar Mahfud, betul? Ada di berita Rakyat Merdeka Online ada. Nah, Dia yang hanya ketiga, bilang suka kepada Prof Mahfud. yang ketiga, kebetulan mantunya menjadi wakil ketua TPN, Pak Andika, betul? Nah, jadi menarik soal intelijen ini, intelan ini. Kenapa menarik? Kita masih menunggu ini soal klarifikasi Bawaslu soal dugaan surat yang viral itu. Fakta integritas antara PJ Bupati Sorong yang di OTT KPK itu bersama Kabinda Papua Barat. Itu kalau beneran itu benar, diduga mungkin banyak PJ Bupati, wali kota se-Indonesia tanda tangan juga sama berbagai dugaan Anda Kabinda. ya, Bang? Itu dugaan diduga. Anda? Makanya kita mendorong Bawaslu untuk bekerja, datang ke KPK, minta surat itu dan telusuri. Ini Apakah penting. Bung Andre mau memastikan itu surat itu ada yang Kabinda itu? Ya, makanya kita dorong Bawaslu. Enggak, Anda mau memastikan nggak itu ada nggak surat itu? Nah, makanya saya bilang kalau itu ada, Anda nggak menyimak ya. Kalau Dengar rumor dong itu omongan. jangan dibahas gitu loh. Itu harus Kecuali dibahas. ada kepastian di situ. Jadi itu harus dibahas supaya publik paham bahwa instrumen negara kalau dipergunakan ya mengerikan sekali. Mengerikan sekali kalau itu benar ya. Bayangkan itu kecurangan yang luar biasa. Keasliannya Bang Andre. masih Nah, belum jelas. makanya Bang. kita dorong Bawaslu koordinasi dengan KPK. Lalu dan banyak hal ya yang laporan-laporan yang masuk ke kami, mulai PJ Bupati Muna Barat ya, mulai lagi PJ Bupati Cilacap ya. Lalu hal-hal yang ada 9 laporan, bahkan ada dugaan juga bagaimana PJ Gubernur Babel dicopot gara-gara diduga tidak mau ikut mendukung Mas Ganjar. Ini kami tim hukum kami sedang bekerja meneliti dan mempersiapkan laporan ke Bawaslu. Jadi kita tidak ingin koar-koar, kita tidak ingin drama Korea, main Jadi tangis-tangisan, soal Gibran main kemarin, tekan-tekanan Bang Andre, gitu loh. Kemarin Gibran yang terbaru mengatakan mendapatkan intimidasi. Itu betul, terbukti. Begini, kami nggak Maksudnya ingin apa mau itu? drama Korea, ya. Kalau kami punya bukti, kami akan laporkan ke Bawaslu. Yang jelas kami ingin pemilu ini berjalan secara demokratis, berjalan secara riang dan gembira. Karena Pak Prabowo sudah berikan pesan kepada kami, jangan berikan komentar negatif
black campaign, menjelek-jelekkan kandidat lain. Fokus saja bicara soal kebaikan Pak Prabowo dan Mas Gibran, fokus saja bicara soal program-program Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan alhamdulillah itu efektif. Apa bukti efektifnya? Tingkat kesukaan Pak Prabowo semakin tinggi, ya. Lalu juga survei Pak Prabowo semakin tinggi. Tentu ini menambah semangat kami. Bukan kami jumawa, tapi ini menambah semangat kami untuk bekerja lebih keras lagi. Contoh, saya sebagai ketua TKD Sumatera Barat. Insya Allah besok jam 6 pagi take off ke Sumatera Barat. Berkeliling dari kampung-kampung di Sumatera Barat untuk memenangkan Prabowo Gibran. 1 putaran insya Allah. Begitu. Jadi bekerja itu kita lakukan baik di darat, laut dan udara. Oke, Bang Andre, kalau memang ada kecurangan kita tunggu laporan-laporan dari tim hukum paslon Anda. Kita akan lapor. Tergantung sekarang tim hukum kami yang lagi bekerja. Oke, baiklah. Ini Pak Eros juga harus komentar bagaimana ini saling tuduh adanya kecurangan. Tapi saya jeda ya, sesaat lagi. Kita lanjutkan diskusi menarik ini, saya langsung mau ke Pak Eros. Kita melihat tadi pernyataan dari Hendro Priyono dan juga Bang Kodari tadi sampaikan bahkan potensinya cukup tinggi. Prabowo Gibran menang 1 putaran. Anda yakin? Ya kalau saya jadi beliau pun akan begitu ya. Ya tergantung sebetulnya. Jadi masalahnya sekarang ini kalau saya lihat jadinya ya saya simpulkan bukan apa yang dibicarakan tapi siapa yang membicarakan. Karena kalau saya lihat tadi ya, saya duduk di sini aja tadi ya. Wow. Tadi yang satu membuktikan begini begitu dan tadi juga sempat ya. Tadi dari apa aja itu ya. Pembukaan dari TV-nya saja sudah lihat ke jurusan mana kita harus berada gitu kan. Itu TV loh ya, bukan di sini ya. Nah, jadi saya kok tidak terlalu melihat ini signifikan untuk dibahas itu ya. Justru saya lihat yang menarik tuh begini ya. Tadi kenapa saya juga gak ngerti kenapa Mas Romli mempertanyakan, sudah jelas kok ya. Tadi aja kan sebelum itu kan pokoknya begini-begini gitu ya. Ya wajar menurut saya sih sah-sah aja gitu, tidak masalah gitu. Itu kan berdasarkan survei yang konon dilakukan secara ada metodenya dan seterusnya. Ya kenapa enggak gitu loh ya. Dan kalau beliau yakin 1 putaran, ya kenapa enggak juga gitu ya. Silakan aja. Tapi kan satu ya, yang penting itu di lapangan. Saya tadi duduk sini sangat ingin gitu ya. Sangat ingin terpengaruh gitu ya. Tapi kok enggak gitu ya. Enggak karena apa? Karena saya kan di lapangan juga. Jadi kan artinya saya melihat masyarakat ada fenomena politik yang terjadi di lapangan. Artinya mungkin Mas Kudori dari perspektif lain ya. Saya mungkin melihat dari perspektif lain ya. Saya bukan seorang surveyor itu kan. Dan surveyor itu biasanya saya nggak tahu kalau Mas Kudori itu membiayai diri sendiri atau memang ada yang membiayai untuk bersurvei. Itu saya nggak tahu. Saya tidak akan menuduh beliau ini memenangkan satu pihak, itu kan saya tidak punya hak untuk itulah. Tapi yang saya punya hak di sini satu, bahwasanya kok saya melihat it's too early gitu ya. Nah karena terlalu pagi saya jadi curiga. Ini maunya apa sih ngomong-ngomong begitu. Sementara masih banyak hal yang kita harus bicarakan ke depan. Bagi saya kok saya duduk di sini. Bukan begini loh Mas ya. Walaupun saya pendirinya partai itu kan ya. Teman saya, oh ya saya pendirinya kok. Cuman yang saya duduk di sini sebetulnya hanya ingin melihat ya. Gimana Indonesia ke depan ya. Dengan maaf tadi perdebatan seperti aja. Maaf ya saya harus melihat. Kok begini ya gitu ya, pantesan rakyat bingung gitu ya. Nah hal-hal seperti ini kan maaf ya nggak mencerahkan, maaf aja kalau saya kata tidak mencerahkan. Jadi hanya mencoba melakukan pembenaran. Ya. Sementara di lapangan kita lihat sendiri gitu ya,
seperti apa. Kalau nanti Mas Hudori bicara tidak seperti itu, ya pasti ada bukan pengusaha yang baik, ya pengusaha surveyor yang baik, ya harus seperti itu. Ya. Kalau enggak, ya siapa yang mau pakai dia lagi nanti kan begitu. Jadi menurut saya kita harus bisa juga memahami kalau teman-teman ini seperti itu. Menurut saya tadi juga ada Mas Andre, ya itu bagus kan ya. Ya kalau enggak laporkan saja. Ini kan memang seharusnya begitu. Tapi kita tahulah ya, yang ini masyarakat ya, mencari keadilan di lembaga pengadilan itu udah jauh panggang dari api gitu ya. Jadi kita katanya harus objektif ya, saya coba objektif. Jadi mencari keadilan di mana? Ya kita harapkan nanti, ini harapan baru, Bawaslu bisa memenuhi harapan dari Mas Andre tadi ya. Itu yang kita harapkan. Tapi mungkin gejala-gejalanya bisa saja ya menimbulkan polemik di bawah. Karena ini juga menimbulkan polemik ya. Tadi saya aja baru selesai ikut diskusi tadi siang ya, menarik. Yang satu bilang, ya kok bisa ya Depdagri menyatakan tidak ada sama sekali. Saya setuju Mas Andre ya. Artinya apalagi kita dengan kata-kata anak kecil aja tahu gitu. Apalagi yang sudah kayak begitu kayak saya botaknya sudah ada ya. Artinya untuk tidak percaya bahwa yang dilakukan itu untuk sesuatu rasanya kok agak sulit ya. Makanya saya untuk menghilangkan semua pemahaman saya, pengetahuan saya, pendidikan saya untuk mengatakan bahwa itu adalah silaturahmi biasa-biasa saja. Nah, saya tidak akan menuduh apa-apa, artinya cobalah kita di sini mencerdaskan masyarakat ya. Artinya dengan realita kok oh begitu toh. Kalau mohon maaf Pak Eros, tadi Anda sampaikan berkali-kali kenyataan yang dilihat di lapangan, kita juga butuh pencerahan. Apa yang Anda lihat di lapangan saat ini Pak Eros? Di lapangan kan suara-suaranya yang seperti dikatakan ini tidak juga benar. Hal juga yang dicarakan Mas Romi juga masih harus ada pembuktian, kan begitu ya. Tapi yang saya lihat di lapangan memang terjadi perdebatan sengit. Artinya tidak suara itu seperti pemilu yang lalu sebelumnya ya kan. Perdebatan seperti apa itu Pak Eros? Ya apa yang dikatakan itu kan satu putar ngitungnya gimana ya. Contoh ya. Saya ingat sekali tahun 2019, nanti tolong saya dibimbing nih Mas ya, kan sampean yang lebih paham, kalau saya kan ya rakyat biasa. Saya coba menghitung, dulu Demokrat itu udah 7%, tiba-tiba 21%. Nah, itu juga kita cari, saya cari. 2019 itu kan, 2009, sorry. Ya kan, tiba-tiba dari 7 ke 21%. Pada saat itu saya ingat ya, sampai saya pikir, apa aku ini salah, kan jarang salah, kok ini salah jadi stres gitu kan. Gini loh, tidak ada konstruksi politik yang signifikan. Dari 7 sampai 21 itu luar biasa loh ya, sangat luar biasa. Juga waktu itu kalau nggak salah, tidak ada juga prestasi ekonomi yang luar biasa gitu kan. Sehingga saya pikir bisa saja, saya berpikir oh kalau gitu mungkin ada cara lain, yakni mesin politik. Pemilu itu sendiri. Artinya mungkin saya tidak menuduh ya. Makanya saya minta nanti tolonglah di riset kembali gitu ya. Nah hal ini juga bisa saja. Saya tuh ingin belain benar ya Mas Hudori itu ya. Supaya jangan dituduh dia berkampanye gitu kan. Saya ingin sekali gitu. Kenapa? Untuk supaya kita juga belajar itu kan. Gimana ya cara bisa 51 sementara kita tahu ya. Ini kan makanya kan kalau sampean katanya pakai teori-teori. Kalau saya kan orang jalanan, saya melihat realitanya. Kalau 10 ibu-ibu lagi duduk saya tanya, saya tahu apa. Nah, contohnya Hendro Priyono. Hendro itu kan teman saya, teman satu manuver ya. Kalau Mas Hendro ada hal yang saya omongin tapi nggak tidak etis untuk saya bicarakan. Tapi kan seperti ini Pak Eros, kalau Ya. memang Hendro Priyono tokoh intelijen Indonesia, mantan kepala BIN yang sudah bicara bisa indikasi, meramalkan menang satu putaran, Oh boleh aja. berarti kan ada itu hak dia. indikatornya. Tapi kan saya juga nggak bisa mengatakan bahwa dia bukan pemain. Karena saya kenal siapa Hendro Priyono. Maksudnya pemain apa ini? Ya pemain aja. Apa yang diomongin itu jangan terlalu tangkap 100% dulu.
Karena apa? Ada sesuatu yang mungkin tidak dikatakannya. Kalau dikatakannya bukan intelijen lagi dong, ya. Nah ini kalau dia sendiri ngaku sebagai intelijen, dia mengatakan semuanya, sorry Mas Hendro, you are not. Kan gitu. Kalau dia mau saya bilang intelijen, maaf aja, ini sih intelijen Indonesia kacangan banget kalau begini gitu loh ya. Nah itu yang saya lihat. Jadi rakyat sih kalau menurut saya, masyarakat kita saksikan aja perdebatan ini, tapi saya hanya mengajak lebih cerdas saja kita. Baik. Kita hargai semuanya gitu. Makasih. Baik, sampai akar rumput masih terasa sepertinya ya Itu dia. gesekan itu kalau versi Pak Eros Jarot. Mas Hasan sama Bang Egy harus komentar. Kita ke Bang Egy dulu. Tadi perdebatan yang tak kunjung ada ujungnya. Seperti apa Bang Egy menanggapinya? Sekarang, Para Bang. pemirsa, gimana? Oh Sekarang, sekarang. Bang Egy, Ini jangan-jangan bicaranya cuma satu kali nih, habis itu jadi saya pergunakan betul dengan sangat hati-hati. Para pemirsa dan mahasiswa, saya mau nyambung tadi Mas Eros Jarot mengatakan perhatikan siapa. Saya mau menambahkan perhatikan bila atau kapan. Khususnya tanggal-tanggal yang menentukan itu adalah 16 Oktober sampai 25 Oktober. Ya kan? 16 Oktober itu lebih tepat lagi jam 14.30 tuh. Waktu MK mulai belok. Ya. Nah yang mau saya katakan adalah begini, coba bayangkan apa yang terjadi malam ini di catatan demokrasi, yang nanti kita catat tanggalnya tanggal berapa. Kalau misalnya sebelum 16 Oktober dan kemudian sampai 25 Oktober itu, kalau yang terjadi misalnya pasangan Prabowo Ganjar, atau misalnya Ganjar Gibran misalnya. Lain loh yang kita omongin di atas meja ini. Iya kan? Iya kan? Beda Lain, cerita, semua Bang. setuju kan? Lain cerita, jadi bukan cuma siapa, juga kapan. Kapan? Kebetulan setelah tanggal 16 sampai 25 nih, perhatikan betul-betul tanggalnya. Ini tanggal ujian buat kalian nanti sebelum memilih, ya kan? Terjadi perubahan yang memang nggak pernah terjadi di negara lain di dunia. Itu menurut pengamatan saya. Saya kan sudah mulai salah nih. Ilmu-ilmu saya yang belajar mau sampai Ivy League tuh nggak terpakai di sini. Gitu loh ya. Meleset. Nah, meleset. Nah karena itu saya mulai pelan-pelan dan hati-hati. Saya mau bilang, saudara saya Kodari ini, ya, saya hargai semua pendapat-pendapatnya, walaupun ketika dia mengarahkan gerakan gitu, gerakan kan sekarang kan, Ya. dulu pernah juga ada gerakan yang gagal yang dia pernah perjuangkan gitu ya. Tapi ini Nggak masih apa-apa, mau bergerak tetap lagi. salaman kami itu, ya kan? Tetap salaman. Jadi belum tentu berhasil juga gerakan itu. Nah sekarang saya mau masuk ke surveinya, supaya ilmiah karena saya dan Pak Suko Widodo atas nama Komunikolog Indonesia, kami bukan anggota Persepi, kami melakukan riset kualitatif. Siapa yang bayar? Pak Kiki namanya, pengusaha. Dia cuma bilang, kalian riset saya pengen tahu. Dan kami sangat tertarik untuk mengetahui hubungan antara gemoy dan tegas. Itu bagaimana caranya menghubungkan. Jadi abang udah kaji itu. Oh kami kaji, sekarang masih di lapangan. Dan kami sempat diskusi dengan Prof. Siti Zuro juga, ya Brin itu dia, tapi sebagai pribadi untuk mendiskusikan itu. Nah saya mau mempersoalkan sekarang antara riset kualitatif dengan survei, menarik. Survei Kodari ini yang Kodari saja, Indobarometer, Iya. angkanya berapa Pak Kodari? Boleh pakai mic Nggak, Bang Kodari? iya, boleh pakai mic. Ini menarik loh ini, Ya. supaya teman-teman mahasiswa dan pemirsa tahu. Berapa? 34 Prabowo Gibran, Terus? Ganjar Mahfud 28, Terus? Anies Muhaimin 18 atau 19. Oke, yang belum membuat keputusan Kalau di total sekitar 20%. 20% ya. Jadi Pak Prabowo-nya 34. 34. 34. Yang paling tinggi dari data yang Anda buat, dari Anda bawa data nih, nggak apa-apa ilmiah nih, kita lihat sebentar. Maksudnya dari berbagai lembaga survei. Iya, yang paling tinggi Prabowo-nya berapa? SMRC. Berapa itu? Walaupun dinyatakan data ini bukan Iya, dari kami ya. oke lah. 40 Prabowo Gibran 45, Ganjar Mahfud 22, Ya, Anies Muhaimin 40 ya, 19. Anda 34, Anda 34, dia 45. 45. Iya. Di bawahnya sesudah SMRC? Populi. Populi. Berapa? Populi. Populi 43. Ganjar Prabowo Prabowo. Gibran 43. Nah, saya Ganjar Prabowo Mahfud aja, 23. saya Prabowo aja. Anda 34, Ya. Populi 43, Ya. kemudian SMRC yang 45. mereka katakan bukan mereka yang mengeluarkan. Saya tambahkan harus disebut ya, kalau SMRC itu yang mengatakan rahasia dan seterusnya 12. Tuh, ya. Populi 12% Ya. juga. Ya, nah pelan-pelan mahasiswa dan pemirsa, saya mau nih sebagai orang yang belajar metodologi ya, Anda menemukan 34 Pak Prabowo, kemudian di atasnya Populi 43, di atasnya lagi SMRC 45. Margin error Anda berapa? Margin of error Anda? 3%. Tuh, nah kan Anda kan harusnya bertanya, ya enggak? Apa yang keliru dengan survei saya?
Seketika saya tambahkan 3% pun terlalu jauh dengan yang 45%. Oh, nggak bisa begitu bandingannya, bukan pelan-pelan. dengan lembaga survei yang lain. Iya, harus nggak dengan apa-apa. lembaga Nggak, survei. maksudnya kalau Anda kan- margin of errornya itu harus dibandingkan dengan Kan data Anda bawa sendiri. data ini. Loh, iya, tapi konsep Anda margin of error bawa itu data bukan dengan ini. lembaga lain. Anda bawa data ini. Bukan dengan lembaga lain. Anda Di bawa dalam data lembaga ini. survei itu sendiri. Anda bawa data ini. Kalau dengan lembaga yang Anda bawa lain, yang data saya ini. bandingkan adalah Anda tren bawa data ini. suara Prabowo Gibran Anda bawa dengan data yang ini. lain. Loh iya. Anda bawa Gantian, data Bang- ini. Bang Kodari, silakan, Anda Bang. bawa Kodari. data Ada apa? ini. Abang-abang bergantian bicaranya Iya, Bang. nggak ada apa. Supaya pemirsa Anda tidak bawa bingung. data Iya. ini untuk menunjukkan bahwa data Anda tidak sendirian. Gitu kan? Iya betul, polanya bukan margin of errornya. Karena itu kalau saya pada posisi Anda saya akan nanya, saya 34, orang lain 43, orang lain 45. Saya mau bilang begini nih, apa yang saya temukan baik dari hasil yang kami lakukan maupun pengamatan ya, lepaskanlah karena kami kan bukan survei riset, tidak sama dengan survei kuantitatif dan bukan untuk diumumkan. Saya tepikan itu. Tapi sesuai dengan judul kita malam ini yang bisa saya katakan adalah Effendi Ghazali ingin mengatakan kalau saja Pilpres dilakukan pada hari ini sebagai still fotonya, maka yang pasti lolos ke putaran kedua adalah Prabowo. Itu pada ini pada nggak bisa diselesaikan dulu lah antara kalian berdua ya. Tapi poin saya Enggak, selesaikan dulu kalau mau selesaikan. Nanti saya... Lanjut Bang Egy, lanjut. Ya, ya. lanjut. Saya mau bilang, kalau dilakukan pada hari ini, ya berdasarkan pengamatan kita, itu Pak Prabowo, Gibran, itu pasti masuk ke putaran kedua. Kalau pada hari ini, siapakah yang mendampingi? Kalau tanyanya ini apakah satu putaran, pada hari ini belum. Belum ketemu satu putaran. Belum ada satu Belum. Tapi menarik bahwa ada yang mulai gerakan. Kan nggak apa-apa juga dong. Kalau saya selalu bahagia melihat orang mulai gerakan. Kalau zaman Pak Harto dulu namanya geraan-geraan gitu ya, bukan gerakan. Jadi silahkan. Kemudian ada orang yang mengatakan kalau tidak ada perubahan yang signifikan bisa. Bisa karena menurut saya janji-janjinya juga menarik loh. Ya, anak balita makan 1 kali sehari. Ya kan? Kemudian anak sekolah, saya nggak tahu batasnya sampai mana, makan dan minum susu 1 kali sehari. Ibu hamil makan dan minum susu. Minum susu enggak? Makan bergizi 1 kali sehari. Kan lebih real ini. Ditambah lagi tadi, saya belum menemukan hubungan antara gemoy dengan tegas. Tapi itu di mana-mana joget gemoy gitu. Nah, Anda jangan ketawa-ketawa, Anda harus nyari tahu itu. Apa hubungan kualitatif antara gemoy dengan... Nah, karena itu saya hanya mampu membatasi diri pada hari ini. Kalau berdasarkan angka-angka ini, pada saat ini yang pasti masuk putaran kedua itu adalah Prabowo Gibran. Apakah mereka bisa berusaha untuk 1 putaran? Kita lihat lagi di bulan depan. Nah, pertanyaan dari acara ini bagus bener. Gimana caranya? Itu kan? Ya. Saya pada malam ini belum menemukan. Oke. Karena yang kita khawatirkan seperti tadi. Pelan-pelan saya mau bilang begini. Ketika ada bagian dari dinasti politik, harusnya siapapun termasuk pengamat itu harus lebih hati-hati memperhatikannya ketimbang kalau misalnya Prabowo itu maju dengan Erick Thohir atau dengan Khofifah gitu loh. Betul nggak tuh? Karena apa? Teori mengatakan ada 4 lingkaran nanti yang akan bekerja. Lingkaran pertama pasti bekerja, aparatur negara namanya. Itu nggak usah diperintah, nggak usah juga kedipin mata. Karena apa? Yang pertama mereka diangkat oleh ayahanda dan kalau kalah mereka merasa malu. Sudah diangkat kok nggak bisa membalas budi. Kita harus malu. Lingkaran kedua namanya relawan ditambah dengan milisi. Ya, lingkaran ketiga itu agamawan. Mudah-mudahan itu nggak kena. Lingkaran paling terakhir yang paling diharapkan nggak kena itu adalah akademisi atau ilmuwan gitu ya. Nah jadi saya setuju tadi dengan Andre Rosiadi yang menggambarkan dengan sangat baik. Kalaupun menang harus bermartabat. Betul nggak? 1 putaran oke kalau terjadi. Kalau 2 putaran pun selamat berjuang gitu. Karena kami akan memperhatikan 4 lingkaran ini. Oke, Bang. Ya, dan sekali lagi kalau bisa bawa bukti. Saya ingin mengatakan kasus Bali dan Pematang Siantar cuma itu yang baru saya amati. Itu dua-duanya pelanggaran. Tapi Anda sudah menyebutkan ya Bawaslu menerbitkan 1 pelanggaran lagi ya. Nah jadi maksud saya bukti lawan bukti supaya kita ingin mengatakan. Jadi menang harus bermartabat ya Bang Egy Oh ya? iya dan Tapi saya kita rasa mau minta Prabowo komentar inginnya juga. begitu kan. Menang bermartabat. Baik. Saya Sampai balik di sana, lagi Bang. terhadap survei tadi. Ketika kita menemukan survei
kita kan harus tanya juga. Ini sama-sama anggota misalnya gitu ya. Kok selisihnya jauh sekali? Saya yang keliru apa mereka terlalu maju? Ya kan nggak apa-apa untuk sekedar sebuah perenungan Jadi datanya dari harus metodologis dibuka itu. habis-habisan Bang Egy. Tapi seperti ini, kalau versi dari Bang Hasan Nasbi, apakah masuk akal menang satu putaran untuk Prabowo Gibran? Nah, itu kita tunggu. Dijawab Saya mau sesaat dengar. lagi. Saya mau dengar, saya mau dengar. itu. Hitung-hitungannya gimana Jawab Bang? Nanti ya Bang. Demokrasi Saya mau dengar itu. Baik pemirsa, kita lanjutkan diskusi. Mas Hasan harus juga berkomentar. Jadi hitung-hitungannya seperti apa? Mungkin tidak sih pernyataan intelijen itu? Jadi buat saya tuh Arti teman-teman ketawanya tuh apa ini pasti ya? ada yang kesulitan karena pernyataan Pak Hendro. Ya. Di satu sisi ini tokoh yang dikagumi, tapi kok yang memenangkan sebelah. Mau dibantah kok nggak enak, mau nggak dibantah perasaan kita juga nggak enak. Jadi serba nggak enak memang. Tapi ya satu hal yang saya yakini, ya disampaikan Pak Hendro itu juga bukan data intelijen senyap yang diambil dari ruang tertutup menurut saya. Menurut saya dia baca hasil survei aja. Ikan data survei itu political intelligence. Dia baca survei, dia banding-bandingkan, mungkin kalau Bang Kodari bawa 6 atau 7 data ke sini, mungkin dia punya 10. Singkatnya begini, tabel Punya yang saya 11. buat ini beredar di mana-mana, mungkin nyampe ke Pak Hendro. Jadi kalau begitu dia mencoba bikin analisis sendiri. Kan nggak mungkin dengan bakar menyan itu untuk mendapatkan pendapat yang seperti itu. Jadi Paham sampai strategi partai politik dan lain-lain loh, mesin partai. iya itu nggak apa-apa. Tapi arahnya informasi bahwa bisa menang satu putaran itu saya yakin baca tren survei. Bukan data yang diambil di ruang senyap dan di ruang tertutup. Nggak canggih-canggih amat juga dibandingkan political intelligence yang ada kayak swasta-swasta kayak kita ini juga nggak lebih canggih untuk mungkin model analisisnya berbeda. Kemudian dia gabungkan dengan perpaduan kekuatan misalnya. Misalnya logikanya begini. Di atas meja memang ini kan koalisi Prabowo Gerindra, Golkar, PAN dan lain-lain. Itu di atas meja. Tapi di belakang itu ini koalisi Pak Prabowo yang punya pendukung fanatik, Pak Jokowi yang punya pendukung fanatik, ada Pak SBY juga. Presiden 2 periode yang mau besar mau kecil juga punya pendukung fanatik. Jadi penggabungan ketiga orang ini masuk akal untuk dianalisis dan kemudian dibuatkan asumsi, ini kalau bergerak semua, kalau terjadi migrasi besar-besaran, bisa jadi satu putaran. Begitu analisis intelijen menurut saya. Jadi bukan data-data dari ruang tertutup ini. Bukan senyap atau ngambil dari udara, enggak ini. Ini pasti data-data yang sama dimiliki oleh Bang Kodari, Bang Effendi Ghazali yang saya miliki, sama cuman model analisisnya berbeda. Kayak gitu. Kan sekarang misalnya begini, ada tren data bahwa terjadi migrasi besar-besaran dari pemilih Ganjar menjadi pemilih Prabowo. Setelah misalnya Gibran menjadi pasangannya Prabowo. Anies lebih stagnan, lebih militan dan lebih kuat. Semua orang melihat itu pemilih Anies itu lebih kuat dan lebih radikal, militan. Tapi sebesar itu aja. Jadi kalau menurut saya melihat migrasi ini, tentu ada orang yang akan membaca, wah ini lama-lama Ganjar kayaknya akan sebesar PDI Perjuangan aja. Kalau PDI Perjuangannya 20%, 20% juga Ganjar. Kalau 25% PDI Perjuangan, segitu juga Ganjar. Mungkin nggak akan lebih besar daripada PDI Perjuangan. Nah kalau begitu teorinya Anies 20, Ganjar 24 atau 25, masuk akal kan kalau bicara satu putaran. Jadi menurut saya analisis intelijen itu nggak beda dengan kita punya analisis juga. Gitu. Tapi selain angka yang berbicara, Bang Hasan Nasbi, apa faktor real, faktor konkret di lapangan yang bisa mendorong pemilih sehingga condongnya ke Prabowo Gibran? Gini, Pak Jokowi itu presiden 2 periode dan sekarang masih menjabat dengan approval rating mungkin tertinggi sepanjang sejarah. Ada penurunan tapi masih di atas 70%. 74, 75%. Mungkin tidak 75 atau 74% itu bisa dikonversi jadi suara. Nggak usah segitu, separohnya aja. Atau nggak usah segitu, sepertiganya aja. Ketika digabungkan dengan pemilih militannya Pak Prabowo, sudah jadi satu putaran itu. Ini kan tinggal nunggu proses migrasi menurut saya. Nah, peran analisis intelijen itu menurut saya. Dia melihat gejala migrasi pemilih, dan migrasi ini dia hitung-hitung kira-kira sampai kapan nih? Minggu pertama Desember, minggu kedua Desember.
mungkin bisa dihadirkan Pak Hendro. Saya yakin menurut prediksi Pak Hendro mungkin minggu kedua Desember atau minggu ketiga Desember migrasinya sudah selesai dan terbentuk sudah pemilihnya. Dari sana bisa diputuskan tuh, wah ini jadi satu putaran atau enggak. Kalau saya melihat tanda-tandanya mengarah ke sana. Per hari ini angkanya belum seperti itu. Tapi tanda-tandanya besar kemungkinan ke arah sana. Karena penurunannya Mas Ganjar drastis di hampir semua lembaga survei. Kemarin itu di Persepi digelar, polster-polster yang berbeda itu digelar. Tidak hanya carta politika, tapi ada indikator. Persepi itu jelaskan kepada Persepi itu Persatuan Survei Opini. Dulu ketuanya sempat Bang Kodari. wakil ketua. Wakil ketuanya sempat Bang Kodari, tapi karena ada gerakan 3 periode jadi mengundurkan diri. Jadi, tapi begitu, ada 6 polster kemarin yang di panel untuk buka-bukaan data. Jadi menurut saya, ya ada Hanta Yuda, ada Burhan, ada Populi, bahkan ada Ipsos. Perusahaan ada Carta hadir, jadi dibuka. Jadi kita tahu ada excuse misalnya soal kendala-kendala teknis, ya oke nggak apa-apa, sampaikan aja. Jadi biar kita tahu kira-kira sumber kenapa sampai berbeda, kira-kira kita bisa memahami. Ada bad intention apa enggak di sana? Dan kita menganggap tidak ada bad intention. Jadi menurut saya yang kayak gitu. Jadi kalau kita melihat seperti gini, polster ini mau berpihak mau enggak, tapi sudah terbukti 20 tahun terakhir ini menjadi rujukan. Ya kan? Ini kan cuma soal salah arah angin aja menurut saya. Ada skripit di DKI ya, sempatnya 2017. Enggak ada, Hah? enggak ada. Oh, Ada nggak ada 1-2 yang kemudian itu tapi sebenarnya enggak ada. Kalau mau fair buka aja datanya, itu Oh enggak iya, ada. nanti kita buka datanya Iya. itu ya. Jadi supaya nggak kalau menurut saya yang mengacau sekarang itu arah angin aja. Arah angin. Jadi misal begini, sampai 4 bulan, 5 bulan yang lalu, itu teman-teman pendukung Ganjar tuh dengan happy loh memposting hasil survei itu udah kayak tahlilan. Mingguan. Minggu ini ada ini, minggu depan ada ini, udah mingguan aja udah kayak orang tahlilan. Saya pikir ini, nah makin misalnya bulan Agustus ke sini tuh udah makin jarang. Beseknya habis kayaknya. Jadi nggak tahlilan lagi. Wah ini tudingan serius. Biasanya habis maksudnya. Nanti Pak Beseknya Gundro habis harus kayaknya, komentar jadi ya. nggak tahlilan lagi. Kita tahan dulu. Nah Bang. setelah Serius ini. itu polster-polster ya sudah mulai menahan diri. tim sesnya Prabowo Gibran juga. Sudah mulai menahan diri untuk publikasi. Saya nggak pernah publikasi loh 3 tahun terakhir. Data saya hanya dikasihkan ke klien. Oke. Ya, saya tidak punya publikasi. Tapi saya tahu mana polster-polster yang angkanya mirip dengan kita. Dan kita telepon-teleponan. Untuk meng-cross check data. Kalau ada yang aneh kita bilang aneh. Dan ini hari ini nggak ada yang aneh dengan perubahan pemilih gini. Serot, ini tahun 2008, Oktober 2008, semua polster sudah menemukan Demokrat akan jadi jawara. Cek aja data Bang Kodari. Oktober 2008. Lebih jauh lagi 2007. Oktober 2008 itu sudah menemukan bahwa Demokrat akan jadi juara. Oke. Jadi kita sudah tahu. Hari ini prediksi saya nih, jawarannya nanti 2024 kemungkinan Gerindra. Karena data sudah Oke, menunjukkan. sampai di seperti sana itu. ya Bang ya. Itu aja. Sampai di sana. Bang Guntur Romli harus komentar Bang. Silakan. Ya kita kalau ngelihat Bang Kodari, Bang Hasan ini kan bagian dari tim sesnya Pak Prabowo sama Gibran. Jadi biar rakyat aja yang menilai, itu aja. Enggak, satu lagi aja, sedikit aja. Saya cuma mau cepat-cepat mengatakan 2 kalimat bahwa ketika banyak dipersoalkan soal dinasti politik itu, ternyata pengetahuan orang tentang itu kan kecil ya. 30-37%, betul itu? Sudah nyala. Ada. Udah Bang, langsung Bang. Sudah. Jadi sebenarnya bukan masalah kecil besar Bang. Iya. Tapi masyarakat tidak menganggap ini problem Oh serius. dari yang 37%, 85% katanya tidak setuju. Gini Bang, di desa-desa, Iya. kalau ada kepala desa yang sukses, orang minta anaknya jadi kepala desa lagi Bang. Istrinya diminta jadi kepala desa. Oh iya, ya dalam pilkada terjadi juga Bupati hal juga yang seperti itu. Bang. Ya. Jadi Cuma- ketika misalnya ini jadi perdebatan di ruang akademik, belum tentu juga jadi perdebatan di masyarakat. Enggak, saya cuma mau menyampaikan bahwa yang tahu definisinya secara komplit itu 30-37%. Bukan Bang, yang tahu bahwa ada persoalan perdebatan ini di publik nggak banyak, nggak nyampe 50%. Iya. Tapi orang yang mengerti apa itu dinasti lebih dari 50%. Oh katanya di beberapa lembaga survei 30-37%. Bukan dengan soal catatan mengerti. 85% dari 30. jumlah itu tidak setuju. Tapi beginilah, angka ini memang masih kecil. Angka ini akan kejar-kejaran dengan tegas, gemoy, kemudian ditambah dengan bahwa Gibran sendiri menciptakan sensasi loh.
Kalau dia datang di daerah-daerah misalnya ya, apa? Rame. Iya, enggak, maksud saya itu tadi ditambah lagi dengan derasnya bantuan sosial yang jalan gitu. Terakhir saya mau bilang begini. Itu kan kejar-kejaran. Kalau misalnya ada orang bicara kemudian dituduh, wah ini kan tim Prabowo, nggak usah percaya omongannya. Jadi orang juga bisa bilang ini kan timnya Ganjar, nggak usah percaya juga omongannya. Iya, iya, betul. Sekarang Kan kita adu ragukanlah- argumen bukan adu identitas. Ragukanlah semua pengamat, nggak apa-apa. Oke, dengan bukti, dengan Tapi data. Mas Guntur Romli Bicara komentar juga soal Mas. Adanya netralitas, migrasi ya signifikan kan? loyalis Jokowi, Kita Mas, bicara soal konflik of interest di sini, ya. Antara ilmuwan politik Nggak ada- dengan nggak ada konsultan konflik of politik, ya interest. kan? Saya resmi Di situ jubir harus kita Prabowo katakan. Gibran, nggak ada Gitu konflik kan. of interest. Oke. Jadi kalau kita Nggak ada bicara konflik of survei ini, interest. surveinya ini Survei sesuai klien atau enggak Gini, gitu kan? Di survei situ kan. yang kemudian hari ini kemarin banyak membela Ganjar pun hari ini udah akan malas rilis. Saya jamin malas rilis. Alasannya Bang? Kenapa Bang? Angkanya sudah nggak menguntungkan. Betul Ya, begitu itu Bang kan Guntur? menurut Anda. Angkanya sudah Enggak lah. menguntungkan. Saya jamin Kita kalau nggak akan lihat rilis lagi. ada lembaga Kita mana dengarkan dulu. independen, Bang Guntur, mana mungkin konsultan Bang Guntur. politik, kita Nih, harus nih, lihat Bang di Guntur, situ. gini, saya Gitu boleh. Ini, Saya titip pesan. Ini saya berani jamin Bentar, nih. Nggak saya akan- titip pesan. Dua pollster yang bersama Ganjar nggak akan rilis lagi. Ya, saya titip pesan, Jangan SMRC dan Carta kita tunggu rilisnya. Lah silakan aja. Bang Gondrom, Dan itu betul bukan demikian? bagian dari kami kok. Bukan bagian dari Kompas juga kami. boleh kan kita Gitu tunggu. kan. SMRC, Carta, Litbang Kompas. Dulu TV One ada dengan Universitas Bakri juga ya. Ya makin banyak makin baik. Jadi begini, sebelum Ustadz masuk, ya, saya setuju. Ya, sebelum Ustadz masuk, ini kan catatan demokrasi. Kita Singkat, juga Bang, harus singkat, Bang. memberikan ya catatan baik bagi demokrasi Indonesia 2024. Ya, Bang Guntur Romli, kita berbeda pilihan, berbeda kubu. Tapi alangkah eloknya kita memberikan pendidikan politik yang baik kepada rakyat. Apa itu? Kalau ada kecurangan, beri bukti, lapor Bawaslu. Ya, jangan kita bangun Dan narasi. Bawaslunya juga Bentar. harus mendengarkan Iya, gitu tentu. kan. Kan Bawaslu Sudah di- jelas suratnya itu dukungan, edikatnya dukungan. Bang Guntur Romli, Bawaslu masih pemilihan membantah Bawaslu itu di situ. DPR, Gitu fraksi loh. terbesar di DPR itu namanya PDI Loh, Perjuangan. Saya gitu pertanyakan loh. sekarang kinerjanya, bukan soal siapa yang milih gitu loh. Udah jelas kok kemarin Jadi- pengerahan aparat jadi- desa kok. Dia lupa. Sebelum jadi PDI, PSI, jadi lupa. Oh PSI, belum pernah punya maaf. fraksi. Belum di DPR. Susah, ini dua konsul, ini bicara Jadi, survei, dua sebentar. tim ses Bang Prabowo Guntur, gitu. Bang Kita harus Guntur. bicarakan, Argumentasi sampaikan ya, ke jangan masyarakat. bicara identitas Kita- ya. Kita bicara argumentasi Bicara ya. soal Jangan itu bicara kan. identitas ya. Loh. Kalau bicara identitas ya tadi balik Bicara lagi. konflik of balik interest sendiri, gitu kan. Jadi, Kita Bang Guntur, sampaikan ke sebentar. masyarakat gitu Mari loh. kita berikan Mana yang pendidikan bisa politik dipercaya, kepada mana yang rakyat, tidak. Ya. Saya rasa semua ingin menang. Mas Ganjar, Mas Anies, Pak Prabowo ingin menang. Dan kita semua sepakat kita harus menang secara bermartabat. Ya. Ya, Cukup. Ntar Nah, gantikan untuk peran Ustaz. itu, Cukup. untuk itu saran saya kalau teman-teman punya laporan kecurangan kami silahkan laporkan sudah ke disampaikan Bawaslu. Laporan tapi juga harus diperhatikan. Jangan sudah bawa bukti, sudah muncul di media sosial, di publik, tapi dibilang tidak dianggap. Sempat Itu dibawa kah masalahnya. oleh PDI Perjuangan? Loh, kita akan sampaikan. Ini Sudah kok dibawa? Bawaslu bilang ada, udah jelas kok ada di Bawaslu wartawan RI semuanya itu dipilih di DPR. Fraksi terbesar di DPR itu PDI Perjuangan. Enggak masalah, Korelasinya kita apa, Bang evaluasi Andre? kinerjanya. Kenapa? Kenapa dihubungkan dengan itu gitu kan? Ini Bang masalah. Guntur coba tanya ke ketua fraksinya. Terima kasih. Loh enggak, saya mempertanyakan kinerja, enggak saya memilih. Bang gitu Kodari, kita ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, apakah mungkin dengan sisa sekitar 80 hari lebih ini hasilnya berbalik Bang? Ganjar Mahfud maupun Anies bisa menyalip pasangan Prabowo Gibran. Mungkin tidak itu terjadi. Iya namanya anomali selalu bisa terjadi Dia sudah ya. mendukung Prabowo, Yang, kenapa Anda yang nanya ke dia? namanya anomali bisa selalu terjadi. Anda jangan ngatur TV dong, TV yang ngatur Anda. Enggak, saya harus mempertanyakan Loh, iya. masalah fairnya gitu. Gini loh, saya diminta ngomong, kenapa Anda melarang saya ngomong? Oke, Bang Kodari langsung. Kenapa? Bang. Saya kan juga Loh, punya kebebasan beliau untuk kan yang bicara minta di saya sini. ngomong. Kok ada yang Siapa ngarang tahu yang punya Bapak. acara Kenapa? saya apa bagaimana sih? Saya mau Kita protes. dengarkan dulu, Bang. Mas Guntur Iya, Bang, Iya kita dong. dengarkan. Karena katanya Anda yang fair. Anda nanya ke pendukung Prabowo, itu yang enggak adil gitu Nggak kan. adil, oke. Dengerin saya Saya ngomong, belok. dengerin saya baik-baik ngomong ya. Kalau Enggak, tidak soalnya ada kalau memang pakai anomali, metodologi harus fair, Bang Kodari. Kalau memang kalah ya sudah diutarakan ke publik kan, makanya Bang. saya bilang kalau tidak ada anomali ya maka kemudian polanya akan menuju Prabowo dan Gibran menang, bahkan bisa satu putaran kalau tidak ada anomali. Tapi yang namanya anomali, dinamika itu bisa terjadi.
Cuman yang namanya anomali atau dinamika yang besar di mana-mana jarang, yang terjadi biasanya adalah tren. Udah cukup begitu. Oke, Mas Gunrom, sekarang Mas Gunrom sekarang. Tapi Anda yakin tidak bahwa pasangan Anda Ganjar Mahfud akan menang Udah satu jelas, putaran? gerakan 3 periode yang digerakkan oleh Kodari itu gagal. Itu pertama. Yang kedua, Oke. yang kedua ya, taruhannya Bang Hasan bahwa Anies tidak dapat tiket juga kalah Alphard. Itu aja bukti yang sudah disampaikan. Oke, Anda yakin bahwa Ganjar dan juga Mahfud akan menang satu putaran, Bang? Silakan. Enggak, gini, kalau lagi broken heart itu memang susah ya, apa itu membabi buta. Jadi Jangan semua ditendang. menebak-nebak hati orang gitu. Enggak, itu udah pasti broken Coba heart. kita itu. terawang hatinya ya. Sudah broken heart itu. Karena apa kalau misalnya Pak Jokowi bersama Mas Ganjar tidak akan broken heart seperti itu. Jadi gini, kalau yang berdasarkan survei, saya yakin di bawah 1% melesetnya. Beda. Kalau soal taruhan apa, Mas Guntur dukung taruhan saya waktu itu. Iya, istrinya Mas Guntur juga mendukung sekali waktu itu. Kalau Sangat istri bangga nggak usah sekali. kaitkan dengan saya, Bos. Iya. Saya nggak dukung. Sangat mendukung. Saya nggak waktu suka itu. taruhan. Nah, gitu. Sangat mendukung. Tapi itu urusan perhitungan, nggak ada urusan dengan survei. Itu urusan perhitungan di luar survei. Dan itu kan sudah dibayar. Udah nggak ada masalah. Jadi buat saya, iya, yang kayak gini-gini itu. Udah lunas tapi iya. memang kalah. Kalau ya. hari ini kita kan bicara tren survei. Bukan hitungan menyan nih. Oke. Bukan asap menyan yang kita hitung nih. Ngomongin Kita survei bicara nggak soal habis-habis Pak Hasan Hasbi. Iya. Kita tunggu nanti hasil KPU aja seperti apa. Sesaat lagi Catatan Demokrasi akan segera kembali pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wal khair wa syar bima syiatillah summa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah. Para narasumber yang saya hormati dan sama saya cintai, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya, dan juga kepada host kita, para pemirsa Catatan Demokrasi di mana Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini, setelah kita dengarkan perdebatan panjang, di mana memang sebentar lagi kita akan menghadapi pesta demokrasi. Seyogianya pesta demokrasi ini dijadikan satu pesta yang riang gembira, yang tidak harus ada perselisihan dan tidak ada pertentangan. Karena pemilu itu adalah harapan kita semua, adalah untuk merubah nasib bangsa yang ke depan bukan sekedar mimpi harus jadi realita, tapi bukan juga jadi korban janji. Yang kedua, saudara-saudara, bahwa dalam perjalanan hidup pasti menghadapi tantangan dan rintangan. Pemain sejati, pemain yang tidak pernah takut menghadapi tantangan dan rintangan. Jangan belum bermain sudah banyak sensasi. Praduga dan prediksi silahkan orang mempraduga. Itu bukan merupakan satu kepastian. Yang pasti itu cuma satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan lembaga survei, silakan orang menduga, tapi bukan merupakan satu kepastian. Bagi kita mau satu putaran, mau dua putaran, yang penting adalah kotak suara jangan dibawa muter-muter, dan hasilnya juga jangan dibuat putar-putar. Itu yang paling penting. Karena itu adalah untuk meraih mimpi yang sejati buat rakyat. Jangan lagi kita jadi korban janji mereka. Karena itu saudara-saudara, para pemirsa, dimanapun Anda berada, ambillah satu perjalanan apa yang dihadapi oleh Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah di kota Makkah menghadapi tantangan tidak pernah takut dan tidak pernah mundur menghadapi rintangan. Dihadang, ditekan. Yang penting Rasul memberikan apa? Satu jawaban sikap yang sejati. Dan kemudian menawarkan mereka dengan apa yang betul menjadi harapan yang nyata. Kita pun juga mengharap kepada seluruh para kandidat-kandidat kita, kontestan-kontestan kita yang akan tampil, mari tampilkan gagasan, bukan menampilkan kecurigaan dan rasa ketakutan. Mudah-mudahan insya Allah pemilu kita damai, pemilu kita aman. Siapapun besok yang menang adalah kemenangan buat rakyat kita semua.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kiai Sumarno, Mas Guntur Romli, terima kasih Pak Eros Jarod dan juga Bang Effendi Ghazali. Terima kasih juga Bang Kodari, Bang Hasan, Bang Andri, dan juga tentunya kami ucapkan terima kasih untuk mahasiswa dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan juga Universitas Bakri Jakarta. Kita berdua pamit pemirsa, kami kabarkan, Anda putuskan. Saya Maria Segar. Dan saya Andro Mena Merkuri, selamat malam. Terima kasih, sampai jumpa.